Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikri Kurniadi dari UPBJJ Bogor. Nah, di sini ada cermin cekung ya. Cermin cekung itu dapat ditemui pada sisi cekung sendok. Bayangan yang terbentuk bisa diperbesar atau terbalik, tergantung jarak benda terhadap cermin. Cermin cekung memantulkan cahaya dan membentuk cahaya nyata maupun maya, tergantung posisinya ya. Ini adalah ilustrasinya ya, ketika cermin suatu bayangannya itu akan terbalik dan diperkecil ataupun diperbesar ya, tergantung posisi bendanya seperti itu. Kemudian yang kedua, lensa cembung. Lensa cembung biasanya digunakan untuk kaca pembesar, bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya pada titik fokus. Digunakan dalam alat optik seperti kamera, mikroskop, dan kamera rabun jauh, mampu memperbesar objek agar detailnya terlihat lebih jelas. Ini untuk gambarnya ya, ketika benda itu melewati cermin lensa cembung, maka bayangan itu akan diperbesar dan terbalik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu yang berjudul lensa cembung dan cermin cekung. Nah, untuk prakteknya langsung aja kita lakukan sebagai berikut. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang lensa cembung. Di sini ada kaca pembesar ya. Kaca pembesar ini mengandung lensa cembung atau lensa yang bersifat konvergen karena memusatkan cahaya pada suatu titik yang disebut sebagai titik fokus. Nah, di sini ada kaca pembesar, ada lilin, ada kardus, dan ada penggaris. Di sini terlihat posisi jaraknya itu tepat di 36 cm ya, dari benda kepada sumber cahaya. Nah, kemudian kita akan atur bayangan tertajamnya dari cermin cembung ini. Kita lihat bayangan tertajamnya. Kita atur ya, di sana ada bayangannya ya. Ketika bayangannya saya tarik akan melebar dan tidak terlihat, dan ketika saya dekatkan tapi tidak terlalu dekat maka akan memfokuskan. Nah, kira-kira inilah ketika bayangannya itu fokus ya. Nah, seperti ini. Ini terjadi pada jarak 40 cm ya. 40 cm dari kardusnya, dari bendanya. Dan sekitar 4 cm dari sumber cahaya. Itu. Lihat kembali. Nah, seperti itu. Percobaan berikutnya adalah cermin cekung ya. Di sini ada sendok ya, yang dengan sisi cekungnya. Kita akan melakukan hal yang sama, yaitu mencari cahaya atau bayangan tertajamnya ya. Cermin cekung ini sendiri bersifat konvergen sama atau memusatkan cahaya pada suatu titik yang disebut sebagai titik fokus. Kita akan simpan. Nah, untuk cermin cekung ini kita bisa melihat ya, ketika kita jauhkan maka cahayanya itu menghilang ya. Ketika kita dekatkan maka mempertajam. Ketika kita dekatkan lagi sangat mempertajam ya, sangat tajam sekali. Tapi melebar ya, sehingga untuk mencari titik fokusnya kita agak jauhkan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk bayangan yang paling jelas. Di sini kita lihat, di sini berada pada titik 39 ya. Di sini ketik atau
3 cm dari sumber cahaya dan 39 dari layar, seperti itu. Demikian praktikum kali ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah lensa cembung dan cermin cekung sama-sama mengumpulkan cahaya di titik fokus. Keduanya dapat membentuk cahaya nyata dan terbalik. Lensa membiaskan cahaya titik fokus di belakang, cermin memantulkan cahaya titik fokus di depan. Percobaan membuktikan prinsip pembiasan dan pemantulan cahaya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.